Ya. Jadi nanti dari beliau-beliau ini tentunya yang menguasai ya, terutama terkait dengan aktivitas mengelola kebun ini dari sisi teknisnya bagaimana, silahkan kalian nanti mencari informasi seluas-luasnya. Kemudian dari sisi pengelolaan tenaga kerjanya seperti apa arahnya, mereka juga pastinya beliau-beliau juga memahami. Silahkan nanti dicari informasinya ya. Silakan pada Pak Bintro atau Pak Melsan menyampaikan beberapa hal. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi, Ibu Susia, serta adik-adik semua ya, mahasiswa dari Untan, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian ya, semester 6. Jadi ditolong di sisa waktu yang bisa kita bilang ini waktu yang sedikit lah ya. Kami berharap ini manfaatnya sangat baik buat adik-adik. Karena saya dan Pak Bintro berdiri di sini juga berangkat sama seperti adik-adik. Kami juga dulu seorang mahasiswa juga. Kami juga anak pertanian juga. Saya dulu agronomi atau agroteknologi sekarang ini. Jadi supaya semangat, saya mau ajak yel-yel dulu. Nanti diikuti ya. Supaya semangat. Yel, adrenalin kita terbakar, konsentrasi penuh. Sepakat ya? Sepakat. Ketika saya ucapkan sebab pagi. 3 kali ya. Siap. Bisa ya? Ya, Pak. Coba kita coba dulu ya, kita ulang ya. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, terima kasih. Mungkin sesinya simple saja ya. Kita tanya jawab saja. Apa yang ada unek-unek, apa yang mau disampaikan terkait materi di kampus maupun di lapangan dan sebagainya, silakan disampaikan. Kami di sini berusaha semaksimalnya memberikan informasi supaya adik-adik semua dapat ilmunya ya. Oke, silakan Pak Asko. Oke, mungkin dari kita adik-adik mungkin udah belajar ya di kampus, khusus mungkin studi tanaman perkebunan pastinya, ya kan? Mungkin juga sudah kenal semua lah ya kalau kita di sini ini perkebunan tanaman kelapa sawit, ya kan? Kita fokus kelapa sawit di sini. Jadi memang sangat primadona saat ini ya kelapa sawit ini ya. Jadi adik-adik semua tahu sendiri banyak manfaatnya ya untuk hasil turunan dari tanaman kelapa sawit ini, budidaya kelapa sawit ya, banyak turunannya, produk turunannya ya. Ada minyak goreng, kosmetik ya, banyak ya, lain-lain ya. Jadi untuk adik-adik semua mungkin ada yang ditanyakan tentang mulai dari pembukaan lahan ya sampai berdirinya sekarang sampai tinggi ya. Jadi kita di sini ini mulai dari tanam kita memang ngurusnya, mungkin bukan kalian pelakunya, tapi kalau di grup kita ini, grup KPN ya namanya ya, KPN Plantation ya. Kita memang dari awal kita nanamnya ini PT GAN ini ya, PT Geraha Agro Nusantara ya. Jadi memang dari awal kita tanam jadi budidayanya juga sesuai ya dari SOP perusahaan ya, ini dari pembukaan lahan sampai penanaman ya, penanaman perawatan, dan saat ini kita sudah panen ya. Khusus di GAN ini kita sudah semua kita panen ya, sudah blok panen semua. Jadi kita di sini rata-rata sudah umur 6 tahun kita rata-ratanya ya, umur 6 tahun kita di GAN 2 ini ya. Kalau untuk di Sesaragan memang beda-beda. Kita ada 3 kebun di sini, GAN 1, 2, 3. Kita berada posisi sekarang di GAN 2 ya. GAN 2 ini rata-rata kita umur 6 tahun. Mungkin kita buka aja langsung ya. Mungkin dari adik-adik semua ada yang mau ditanyakan ya, silakan aja satu. Ya, silakan. Nggak usah ragu, sampai efek sosial silakan kita tanyakan. Kita akan Ini jawab. Pak, saya mau Ya, tanya, silakan. kalau untuk PT ini berdirinya berapa tahun dah? Ya, kita untuk tanamnya sendiri ya kita sudah dari 2010 sudah dibuka di sini. Kita mulai nanam itu di 2013 kalau di GAN ini. Jadi kalau untuk Grand 2 berapa tadi? Ini yang 6 tahun. Tadi kan Ya, ada 6. di jalan ada yang masih kecil tuh Pak. Ya itu Itu GAN 3. Itu apa tuh? GAN 3. GAN 3 itu Ya. berapa tahun Pak?
Kalau yang di Gan 3 itu ada yang baru 1 tahun, 2 tahun. Yang kita awal dari jumpa sana ya. Ini baru 2 tahun, 1 tahun belum ada. Terus ada selang Gan 3 dengan Gang 2 tadi kan ada lahan kosong. Itu masuk pembangunan juga nanti ya Pak? Maksudnya ditanam juga nanti ya Pak? Kalau untuk yang seperti itu, karena sudah masuk hutan lindung, yang nggak akan kita tanam, ya itu sudah masuk hutan lindung. Jadi kita sudah ada, memang ada HGU, ya. Tapi yang sudah kita tanam ini, itulah yang seterusnya kita rawat. Kalau yang belum terbuka, ya sesuai dengan momentum dari Presiden, ya boleh dibuka, ya. Sudah masuk hutan lindung. Ada lagi? Puas nggak Ya. kira-kira dengan jawabannya? Puas Bang. Puas ya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi GAN ini secara izin lokasi kita 19.000. Nah, secara izin lokasi kurang lebih terbukanya 9.000. Bisa dikatakan antara 40 sampai 50%. Dari 9.000 hektar yang kita buka, kita perusahaan yang taat dengan aturan. Ada areal konservasi, ya kan? Sepadan-sepadan sungai dan lain sebagainya itu semua kita ikuti aturannya. Kan gitu, apalagi kita areal gambut. Nah, seperti itu. Jadi semua aturan kita ikuti sampai saat ini. Makanya tadi dibilang Pak Askep, ada antara Gan 3, Gan 2 ada areal hutan lindung, itu ada konservasi, termasuk antara Gan 2 dengan Gan 1 juga ada. Jadi itu kita jaga. Bisa dipahami ya? Silahkan yang lainnya. Untuk luas gini ya. Untuk luas sendiri di Gan 2 ini berapa hektar, Pak? Luas lahan. Luas lahan. 541 hektar. Tenaga kerja? Tenaga kerja kita ada 305 orang lah kurang lebih. Itu mulai dari staf sampai karyawan hariannya. Untuk yang laki-laki bisa diklasifikasikan yang laki-laki berapa, yang cewek berapa? Paling kita perbandingan 70-30% saat ini. Lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki. Jadi perempuan rata-rata istri dari karyawan kita juga. Jadi suami istri kerja, ada yang bapaknya panen, ibu-ibunya di perawatan. Bisa semprot, bisa lawat manual dan lain sebagainya. Kalau untuk jam kerja di sini, Pak, Kita untuk karyawan. Undang tenaga kerja 7 jam kerja, ya, atau 1 minggu 40 jam kerja. Dari Senin sampai hari Kamis 7 jam kerja, di hari Jumat 5 jam kerja, di hari Sabtu 7 jam kerja. Totalnya 40 jam kerja dalam 1 minggu. Beda dengan karyawan borongan ya. Kalau borongan dia satuan rupiah per hektar. Bisa satuan rupiah per hektar, satuan rupiah per kilo, atau satuan rupiah per pokok. Nah beda, kalau borongan jam kerja tidak dibatasi. Semakin panjang jam kerja, semakin banyak hasil, tentunya rupiah yang didapatkan juga akan semakin banyak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau untuk keselamatannya, Pak, di sini kayak 3K. K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Tetap kita jalankan, kita punya klinik, kita punya bidan, kita punya perawat. Ketika klinik kita tidak mampu menangani, kita akan rujuk ke puskesmas terdekat sampai ke rumah sakit terdekat. Itu untuk karyawan kita. Untuk sehari-hari, mulai dari perlengkapan kerja, mulai dari helm, sepatu safety, sarung dodos, sarung egrek, semua alat kerja yang membahayakan karyawan semuanya harus ada alat safety-nya. Ya, termasuk pola makan dan pola tidur, jam istirahat dan lain sebagainya. Kita sediakan tempat tinggal, perumahan lengkap dengan listrik, air bersih. Bahkan kita juga ada mesin apa Pak Askep, lupa saya namanya. UTP, water pump, itu bisa langsung kita konsumsi airnya. Jadi semua ke sana. Ketika karyawan kita sehat, efektif, pasti akan banyak juga karyawan yang hadir untuk bekerja. Ketika karyawan tidak sehat, tidak efektif, target juga akan ketinggalan. Perusahaan akan mundur. Jadi ibarat mata rantai, semuanya kuat, pasti kuat. Ibarat mobil, saya ilustrasikan dengan mobil ya. Kalau mobil amblas harus ditarik.
pasti ada rantai kan? Iya. Salah satu rantai lemah tidak mampu narik, pasti putus. Kok semuanya kuat, pasti loh. Nah, begitulah. Jadi sebenarnya di perusahaan ini yang terpenting itu teamwork, kerjasama timnya. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri, dia harus tim kok di perusahaan. Pintar nomor kesekian, nomor 2. Teamworknya dulu. Paham ya? Iya. Pak. Biasa-biasa saja, punya kemauan tinggi untuk belajar, jujur, disiplin, attitude bagus, itu yang dicari. Bukan berarti nggak harus pintar, pintar wajib. Ya kan? Pintar kalau moralnya nggak bagus, sama saja. Saya kasih contoh. Kira-kira yang buat bom itu pintar tidak? Pintar. Pintar. Meledak, masjid meledak. Maaf ya, nyinggung sedikit ya. Fasilitas umum meledak, itu orang pintar yang buat kan? Nah, jadi untuk yang akademiknya biasa-biasa saja, jadi motivasi. Tingkatkan akademiknya. Ya kan? Siapa? Akademiknya yang sudah baik, tingkatkan lagi. Nah, di saat nanti bekerja, yang terpenting apa pesan saya? Kerja sama timnya. Buang ego. Lihat tujuan, visi dan misinya dilihat. Oh, arah goalnya ke sini. Ya udah, sama-sama kita tuju itu. Kalau mau sukses. Kerja keras, semangat kerja keras, itu yang paling penting. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ayo. Jangan ragu. Tanya sebanyak-banyaknya. Untuk proses rekrutmen karyawan, apakah disebarkan lewat media sosial atau bagaimana, dan kemudian di saat rekrutmen karyawan sudah dilaksanakan, karyawan sudah melamar pekerjaan, apakah ada proses seleksi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, untuk rekrut karyawan kita dibagi beberapa tahap. Ada level start, ya kan? Ada level untuk karyawan harian lepas, ya kan? Ada juga yang untuk karyawan untuk membantu di lapangan dan sebagainya. Kalau untuk level staff, kita juga ada rekrut. Itu nanti ada departemen khusus nama HRD rekrutmen. Itu biasanya di-share di media sosial. Sama, di media sosial kita share juga, kayak di LinkedIn di-share, kadang di Facebook di-share, dan lain sebagainya, itu sama ya. Masuk aplikasi apa? Aplikasi tenaga kerja itu lupa saya. LinkedIn lah ya. LinkedIn ya. Itu tetap. Nah, prosesnya tetap seleksi berkas dulu. Kalau berkas lolos, session interview. Interview lolos, medical check up. Medical check up lolos, bergabung. Ya. Jadi apapun tingkatannya sama. Tenaga harian juga sama, tukang panen, perawatan dan lain sebagainya juga melalui proses seleksi. Pertama, umur. Di atas 40 kita tidak terima. Karena kerja kasar, fisik, panen berat, tebas berat, semprot berat. Di bawah 40 kita sudah enggak lolos. SOP kita malah 35. Tapi bagaimana cara kita ke manajemen biasanya? Kita lihat fisiknya bagus, kesehatannya bagus, buat berita acara dan sebagainya. Paham ya? Pak. Nah, untuk yang lain-lainnya ada juga kita rekrut seperti adik-adik yang sudah selesai kuliah. Nah, itu kita ada manajemen training, MT namanya. Ada kita manajemen training. Biasanya diambil itu dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kayak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, direkrut, dididik di manajemen training. Materi dalam kelas, materi di luar kelas, sampai tempa mental juga. Kadang kita titipkan juga ke TNI, paling tidak 1 minggu untuk bentuk mentalnya. Tapi bagaimanapun juga yang namanya di lapangan, panas, kena matahari, tipikal orang beda-beda. Ya, paham ya? Paham, Pak. Semakin banyak jumpa orang, semakin banyak jumpa karakter, berbagai tempat kita tempati, kita bekerja, semakin paham kita membaca kejiwaan orang. Oh, ini panas,
Cara menegurnya seperti ini. Oh, ini masih pagi, masih segar. Caranya seperti ini. Oh, yang ini karakternya begini, caranya begini. Ada yang caranya keras, ada yang caranya lembut. Itu yang namanya tarik ulur. Nah, itu dengan sendirinya itu akan tumbuh pada diri masing-masing. Itu jangan khawatir. Itu nanti pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Paling pesan saya satu, jangan pernah sombong. Paham ya? Pak. Jangan pernah besar kepala. Oh, saya lebih pintar, yang lain tidak. Itu nggak boleh. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kelebihan itu yang harus kita gali. Macam Pak Askep nih, ratusan orang di bawah beliau. Beliau lihat si A lemahnya di sini, tapi lebihnya di sini. Kelebihannya yang kita gali. Kelemahannya pelan-pelan kita poles, kita didik, dibina. Nggak bisa dibina, dibinasakan. Nah, itulah kerja profesional namanya. Oke, ada lagi? Silakan. Tambah nih Pak. Ya, Bu. Ini pertanyaan yang tadi adik mahasiswa. Ya. Mahasiswanya suka galau. Kalau misalnya Bu nggak ada pengalaman katanya, Ya. kira-kira bisa nggak ya diterima Bu ya? Kita kan baru dulu, pengalaman kurang katanya ya. Oh, Nak, gitu. kan kalian suka nanya gitu. Iya, Kemungkinan bisa nggak ya Bu peluang untuk diterima besar gitu? Kalah dengan orang yang sudah berpengalaman, Iya, katanya gitu. Oke. Yang nggak ada pengalaman ini, Iya, gimana nih Pak? Saya jawab, Bu, ya. Ya, silakan. Adik-adik yang belum ada pengalaman, ya, selesai kuliah, IPK bagus, inilah dunia kerja. Link yang paling harus kuat. Buka media sosialnya, buru, cari peluang dan lain sebagainya, masukkan lamaran. Nanti akan dilihat. Makanya ini semester 6 ya. Semester 6, pesan saya sama adik-adik, satu, cepat selesai. Jangan lewat 5 tahun. 8 semester selesaikan, paling mentok 9 semester selesai. Terus IPK-nya bagus. Itu juga menjadi dasar penilaian dari HRD. Berapa tahun anak ini menyelesaikan? Oh, sekian tahun, sekian hari contohnya. IPK-nya bagus. Lolos seleksi berkasnya di situ juga. Harus kita akui, se-Indonesia loh. Bukan sedikit universitas. Setiap tahun ribuan orang yang keluar. Betul tidak? Betul. Nah, kita bersaing di situ. Ya kan? Ujung-ujungnya garis tangan, nasib kata kawan-kawan, tidak. Semangat kita untuk mengejar impian, itu yang paling penting. Ya. Begitu dapat kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya. Itu tadi yang saya bilang, kita ada manajemen training. Manajemen training itu diambil dari anak-anak mahasiswa yang baru-baru selesai. Justru itulah minat-minat perusahaan paling kuat, Bu. Fresh graduate. Belum terkontaminasi oleh kebun-kebun lain. Dan itu biasanya prioritas. Itulah cikal bakal yang sampai ke bos-bos. Anak didik sendiri punya potensi, itu yang lebih diperhatikan. Kita banyak kok bos kita yang bertahan di satu kebun sampai posisi direktur, banyak. RH kami belasan tahun, puluhan tahun ya. Pak Purba dari training center, asisten, asket, manajer, GM, sampai beliau sekarang RH, President Hit. Sama dengan adik-adik dari Aspiredit, anak yang baru selesai kuliah direkrut perusahaan. Artinya apa? Bisa. Supaya bisa bersaing itu tadi, tingkatkan akademiknya. Paling tidak seleksi berkas kita tidak gugur. Ya, dari masa kita menyelesaikan kuliah dengan IPK itu tolak ukur. Bagaimanapun juga ada standarnya. Perusahaan biasanya minimal IPK sekian, 10 semester dikunci. Lewat dari 10 semester biar 3 koma, biasanya langsung gugur. Nah, ini semester 6. Paling lama 3 semester lagi harus selesai. Itu pesan saya. Paling lama loh. Kalau perlu semester 7, semester 8 sudah. Tinggalkan kampus. Permisi baik-baik. Dapat gelar sarjana pertanian. Nah,
Ya, ya. Bisa dipahami di sini. Bisa. Ya, bandel biasa. Saya dulu kuliah bandel juga. Bandel tapi harus ingat kewajiban. Kewajiban kita menyelesaikan Pendidikan. paham ya? Paham. Oke, ada lagi? Ya Pak, Enggak apa-apa, 5 jam pun saya sanggup ini. Semangat ini, ayo. saya menanyakan pendidikan di sini Pak. Apakah Ya. difasilitasi atau tidak Pak? Dari pihak perusahaan? Untuk saat ini, kalau untuk kependidikan, bisa fasilitasi dari transport. Pendidikan anak maksudnya ya. Jadi ada sekolahan terdekat kita di sini di Buntut Limbung. Jadi kita siapkan mobil transport untuk membawa anak-anak karyawan berangkat pagi dan pulangnya dijemput juga. Nah, kedepannya saya juga punya cita-cita. Kedepannya saya akan budgetkan lagi bis sekolah. Akan tambahan. Sudah ada cita-cita saya. 2023 saya mau naikkan Toyota Hiace. Biar anak-anak sekolah kita lebih mantap lagi. Jadi itu kita pikirkan. Itu juga salah satu syarat supaya karyawan betah. Selain tempat tinggal, pendidikan. Tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan itu harga mati. Gak ada pendidikan, gak ada kesehatan, ada tempat tinggal, karyawan lari semua. Nah, kebun banyak. Oke, ada lagi? Tadi kan ngomongin fasilitas ya. Untuk fasilitas kesehatan dan rohanian, apakah ada di sini? Ada. Kita ada gereja, kita ada masjid. Bahkan saya mau bangun gereja permanen tahun ini. Budget sudah di ACC. Kontraktor lagi saya cari untuk bangun gereja. Masjid kita ada. Masjid juga mau kita besarkan juga. Ustadznya kita ada. Pendeta juga ada. Jadi kegiatan yasinan setiap malam Jumat ada. Kegiatan kerohanian untuk kawan-kawan yang Nasrani 1 minggu 2 kali ada. Kita datangkan juga pastor atau pendeta dari luar dan difasilitasi. Dibayar juga. Ada, semua ada. Fasilitas olahraga, Pak? Olahraga ada, lapangan badminton, lapangan voli. Kadang 2 minggu sekali kita kumpulkan staf, kita ke Pontianak, main futsal, main badminton. Bisa. Jadi biar nggak penat. Penat juga mikirkan kerjaan, perlu juga olahraga. Terkait pendidikan tadi kan, apakah kayak dari perusahaan ini menyediakan untuk mereka yang mau ngambil kuliah, adakah beasiswa sampai ke jenjang kuliah gitu Pak? Setiap perusahaan ada ke arah sana. Biasanya anak-anak yang berprestasi, anak-anak karyawan kita ada. Tapi biasanya ada juga ikatan dinasnya. Itu semua sudah tertuang di SOP. Ya, HRD kita ada semua itu. Hal-hal seperti itu. Saya ambil contoh. Ya, dulu saya punya 7 orang dulu staf saya. Dia dari SMA sampai kuliah dibiayai perusahaan. Setelah keluar, selesai S1-nya, mengabdi 7 tahun. Nah, selama 7 tahun dia mengabdi di perusahaan, tapi digaji profesional sesuai dengan jobnya dan jabatannya. Setelah 7 tahun dia bebas. Dia mau bertahan di perusahaan itu atau mau keluar silahkan, atau cari perusahaan baru. Tapi selama 7 tahun ya itu tadi. Ya. Jadi ada. Saya ambil contoh ketika saya di Triputra. 7 orang dulu anak buah saya, sarjana pertanian, posisi asisten itu ikatan dinas. Karena dari SMA sampai kuliah dibiayai perusahaan. Dan itu diambil dari anak-anak petani, anak-anak masyarakat sekitar, maksud saya yang punya prestasi, yang akademiknya bagus. Bisa. Ada lagi? Pak, mau nanya, kalau di sini ada sistem kayak pelatihan gitu enggak, Pak? Pelatihan untuk karyawan. Ada sistem training ya. Ada. Jadi gini, selain pelatihan, setiap ada hal-hal baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Sebenarnya bukan hanya pekerjaan baru sebenarnya ya, termasuk pekerjaan-pekerjaan lama. Selalu diawali dengan simulasi. Nah, lakukan simulasi, dipanggil semuanya, simulasi sama-sama. Diberi contoh, diajari. Sudah selesai, nah, kalian lihat. Inilah
spek yang kita mau. Buat seperti ini. Itu juga salah satu training juga, tapi itu training singkat. Nah, untuk training selalu ada. Saya di GAN 1 bulan 2 kali mandor saya panggil. Saya didik. Kumpulkan semua mandor panen, semua supervisi, perawatan dan lain sebagainya sampai kerani. Minggu ini materinya umpamanya administrasi, kita ajari administrasi. Minggu depan attitude dan etos kerja, kita ajari. Minggu depannya lagi masuk materi pupuk. Minggu depannya lagi materi semprot. Minggu depannya lagi terus materi sosial. Terus. Dengan harapan semakin pintar anggota kita di bawah, tentu kita juga semakin enak. Jadi apa yang diinstruksikan langsung paham. Tinggal gini aja. Buat seperti kita yang kemarin. Siapa katanya, udah jalan. Tapi kok belum diajari, kita bilang buat seperti kita yang kemarin, bingung dia. Ya, gini-gini dia. Kayak mana katanya. Ya, bisa dipahami ya. Iya, Pak. Tambahan Pak Skep. Ini ada lagi mau ditanyakan? Silakan satu. Gantian ya. Untuk pengendalian dampak lingkungannya sendiri seperti apa di sini, Pak? Amdalnya. AMDAL ya. Iya. Kalau untuk AMDAL sendiri kita memang ada asisten khusus itu ya. Kita bagian agronomi kurang paham juga kita. Ya kan kalau untuk AMDAL. Mungkin kalau nanti ada asisten K3 kita mungkin bisa jelaskan juga. Karena kebetulan memang nggak ada kita. Ya kan? Oke, saya tambahkan ya. Nah, Pak Skep kita fokus memang agronomi. Iya. Jadi wajar kalau beliau untuk bicara AMDAL pasti ngerem. Paham beliau ini pasti ngerem karena bukan gimana? Paham ya? Iya, Ini betul. saya kasih gambaran. Untuk GAN. GAN ini sebelum jadi kebun, semua legalitas diurus dulu. Nah, bicara legalitas termasuk AMDAL. Kalau AMDAL sudah keluar, beranilah kita. Kalau AMDAL belum keluar, nggak akan berani. Artinya apa? Semuanya diurus. Nah, bagaimana tadi Pak cara pengurusannya? Itu tadi, cara perusahaan mengurusnya adalah merekrut staf-staf untuk posisi AMDAL tadi. Analisa dampak lingkungannya. Kita ada staf K3-nya, cuman baru 1 bulan kemarin resign. Ya, tapi dalam waktu dekat akan masuk lagi minggu-minggu ini. Contohnya, kita ada gudang K3. Limbah K3 kita ada. Contohnya oli-oli bekas. Iya. Kan dampak kimianya tidak baik untuk kesehatan, ya. Ken-ken bekas racun, betul? Dan lain sebagainya itu kita kumpulkan semua, ada gudangnya. Ketika hampir penuh, nah, kita kirim ke pabrik. Pabrik nanti ada kerjasama lagi dengan vendornya, atau vendor yang akan ambil. Jadi dikelola dengan baik. Nah, sebagai informasi apalagi tadi terhadap dampak lingkungannya, cara perusahaan supaya kita ramah lingkungan. Pestisida yang kita gunakan untuk di kebun GAN semuanya pestisida yang ramah lingkungan. Kita tidak pakai bahan kimia yang tidak ramah lingkungan. Seperti itu. Ada lagi? Nah, kalau boleh tahu Pak, perusahaan ini menanam varietas sawit jenis apa saja Pak? Kemudian apakah ada keunggulan dari varietas itu? Oh, ya. Untuk kita GAN ke Topaz ya. Topaz Pak. Kita pakai Topaz. Sebenarnya varietas yang untuk budidaya setiap perusahaan masing-masing itu, jadi varietas budidaya yang diakui di Indonesia lah ya, bahkan dunia ya, kita Topaz, Marihat, Sokvin, Lonsum, Costa Rica, TNG, dan masih lagi banyak jenis-jenis lainnya. Jadi semuanya hasil persilangan Dura dan Visifera. Dapatlah varietas yang paham ya. Jadi tetap kita nggak berani sembarangan. Bagaimanapun juga CPO ton per hektar yang dikejar. Ada lagi? Nggak ada nanya sosial, teknis lapangan? Belum. Ya. Pak, mau nanya dikit Pak, kayak nanya-nanya gitu Pak. Katanya kan kalau cewek itu nggak bisa dimandor. Menurut Bapak kayak mana Pak? Siapa bilang? Saya dulu asisten manajer saya perempuan.
Katanya tuh Dwi. Nah, mandor tuh kayak keras gitu kerja di Enggak. lapangan. ya gini kita oke, saya tidak salahkan adik bertanya ya. Iya. Enggak saya salahkan. Tidak menutup kemungkinan. Ya, saya dulu asisten bos saya perempuan loh. Ibu Dwi Puji Astuti, manajer saya. Makanya saya rasakan dulu, saya dapat manajer, itulah manajer paling ganas. Hah? Kok laki-laki masih enak kita aja. Maaf ya, kita bukan bicara apa ya. Perempuan lebih detail. Harus kita akui. Lebih detail, administrasinya lebih jelimet. Koma-koma semua dihitungnya. Kalau kita nggak bisa jawab, habis. Ya. Cuman karena ini perkebunan, mungkin karena berjemur di lapangan, menghadapi manusia dan sebagainya, sehingga lebih banyak di laki-laki. Tapi tidak, perempuan banyak kok. Di Kargil teman saya manajer perempuan juga. Jadi semua bisa. Asisten bibitan kebanyakan perempuan. Kenapa asisten bibitan perempuan? Itu tadi lebih teliti. Karena di bibitan banyak hal-hal kecil yang dihitung. Normanya kecil-kecil 0,0 semua. Kalau nggak teliti, wah gawat. Perempuan lebih sabar, lebih telaten, pelan tapi pasti. Laki-laki gerasak gerusuk, nggak sabaran. Laki-laki cocoknya di pembukaan lahan, LC. Ya. Nah, tapi kalau perempuan, siapa bilang bisa? Banyak kok manajer lapangan perempuan ya. Jadi kalau punya cita-cita mau jadi manajer, bahkan GM, RH, banyak juga perempuan. Jadi jangan ragu. Ada lagi? Puas nggak dengan jawabannya, Dek? Puasa, Puas ya? doakan ya Pak. Amin. Ya? Pak, mau tanya untuk mengenai karyawan yang masih kerja di sini tuh ada diberikan tunjangan gitu enggak, Pak? Terus untuk yang udah pensiun gitu ada dikasih tunjangan gitu enggak? Kita gini, kalau tunjangan ada, ya tergantung profesi ini. Kayak tenaga panen ada tunjangannya, ya kan? Dia KHL atau KHT contohnya ada tunjangannya, ya. Kayak karyawan kita ada tunjangan beras ya Pak Skep ya. Itu salah satu contoh. Ada tunjangan beras. Nah itu absensi yang menentukan kehadiran dengan output output kerja. Kita ada basis di sini. Basisnya ada 3. Basis jam, basis janjang, dengan basis luas panca. 3 poin itu didapatkan, keluarlah hak-haknya sesuai aturan, sesuai SOP perusahaan. SOP perusahaan juga mengacu ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi semuanya berdasarkan analisa. Ya. Sudah dihitung dengan 7 jam kerja pasti output itu akan didapatkan. Output jam tadi, basis jam tadi 7 jam kerja. Basis janjang 7 jam kerja untuk tahun tanam 2016 2020 mungkin 170 janjang. Output ancaknya minimal ya 2 sampai 3 hektar. Kalau jam kerjanya terpenuhi, pasti janjangnya dapat. Pasti ancaknya juga dapat. Salah satu tidak terpenuhi, pasti tidak dapat. Contohnya, baru 5 jam kerja sudah pulang, pasti janjang nggak dapat. Karena 2 jam hilang, betul? Betul. Nah itu kok ke permanen. Ya, apalagi tunjangan apalagi banyak kok. Kita selalu ada. Ya, tapi disesuaikan dengan jabatannya. Ada lagi? Puas nggak dengan jawabannya? Satu tanyakan lagi. Saya agak sedikit lupa tadi. Coba ulangi. Itu kalau kan yang tadi yang kerja tuh, Pak. Nah, kalau yang udah pensiun gitu, Pak. Gitu, yang pensiun tadi ya. Hmm. Kalau untuk yang pensiun, kita mengacu ke undang-undang. Makanya ada BPJS Ketenagakerjaan. Semuanya ada. Semua mengacu ke situ. Usia 56 tahun, pensiun, hak-haknya keluar. Dari perusahaan juga keluar, dari BPJS juga keluar. Nah gitu loh ya. Kalau dulu kan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada lagi yang terbaru November 2020 kalau nggak salah, Cipta Kerja kan? Undang-Undang Cipta Kerja oleh Presiden kita.
Semua ngacunya ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Ada semua, sudah diatur. Lari dari undang-undang bisa digugat. Tinggal lapor saja ke dinas, selesai. Ada lagi? Di sini apakah pernah terjadi konflik sosial dengan masyarakat lokal? Lalu kalau misalnya seandainya pernah, itu bagaimana Pak cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk penyelesaian? Oke, alhamdulillah Gan 2 belum pernah. Kebun teraman selama saya kerja ini. Makanya saya punya cita-cita mungkin sampai pensiun di sini. Ya, saya kerja sudah 15 tahun. 2007 saya masuk kebun. Sekarang 2022. Gan, kebun teraman. Berarti kooperatif juga ya masyarakat? Ini bagus. Tapi kalau kebun saya sebelumnya sakit kepala. Saya nggak mau cerita yang sebelumnya. Gan bisa dikatakan sosial 0%. Gan 2 0% sosial. Semua yang ada di sini saat ini 300 orang lebih, Gan 2, semua kita pendatang. Persentase orang lokalnya sedikit sekali. Ya sama orang-orang Kalbar juga, maksud saya pendatang semualah hitungannya. Ya, bukan orang lokal. Ya, karena kita ada Gan 1, Gan 2, Gan 3. Orang-orang sekitaran banyak di Gan 1 dengan Gan 3. Karena Gan 2 di tengah-tengah, jauh dari pemukiman, sehingga Gan 2 ini orang Sambas, orang Landa, orang Pontianak, orang Jawa, Sumatera, Sulawesi. Maka saya bilang tadi sosialnya hampir tidak ada. Ya, nah, plasmanya pun bagus. Sosial di plasma pun hampir tidak ada juga. Puji Tuhan lah ya Pak. Nah, iya, untuk Gan. Tapi kalau kebun saya sebelumnya sakit kepala. Nggak usah kita bahas kebun ke belakang ya, karena beda grup sudah ya. Kan rata-rata pasti ada juga anak-anak daerah yang kampungnya ada kebun kan? Ya, Pak. Nah, kalau mau sharing, sampaikan Pak, di kampung saya begini-begini Pak, plasmanya begini, kira-kira gimana syaratnya. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita jalani, kita akan kasih masukan. Sharing sedikit ya. Jadi Izin. masukan yang positif gitu. Siap. Nah, gimana? Silakan. Mungkin maunya apa ya? Mau sharing sedikit. Hmm. Di daerah saya sebenarnya sebelumnya itu ada apa ya? Konflik Sampaikan sih. daerahnya, nama kebunnya. Rahasia sebenarnya, Pak. Ada gitu, pernah gitu. Dan gimana mengatasinya gitu. Oke, saya kasih gambaran ya. Saya biasanya kalau ada yang masyarakat demo dan lain sebagainya, gini, kita harus positif dulu mikirnya ya, jangan negatif. Kenapa mereka demo? Kita cari tahu dulu sumber masalah. Benar? Sudah dapat sumber masalah, pasti ada solusi. Ya kan? Ya. Nah, setelah ada solusi, kita kasih gambaran kepada masyarakat. Biasanya masyarakat tuh demo karena ada yang tidak puas, ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti. Karena tidak mengerti, ada lagi kompor pihak ketiga. Dipanas-panasi, jadilah. Padahal yang manas-manasi duduk di warung kopinya, nunggu hasil. Harus kita akui itu. Loh, saya dulu mahasiswa loh. Saya tukang demo dulu, retorika di depan megang toa. Benar loh. Jadi saya pahami. Udah kawan-kawan maju semua, saya di warung kopi duduk sama si A, si B. Mantap bro katanya. Ya, sorry, ini pengalaman pahit pernah juga saya alami. Jadi begini, caranya adalah kasih pandangan kepada masyarakat. Kalau kami biasanya di kebun, kita kan banyak juga karyawan kita yang orang lokal, orang sekitaran. Betul tidak? Betul. Nah itu dulu, panggil. Kasih pemahaman. Sisi negatif dan positif dengan adanya kebun ini. Setelah kita kasih pemahaman, banyak negatifnya atau banyak positifnya. Karena nggak ada yang sempurna hanya Tuhan. Betul tidak? Betul. Nah, yang sempurna hanya Tuhan. Kalau ternyata negatifnya hanya 10%, 90% positifnya, ya udah. Buang yang negatifnya itu. Kenapa? Gara-gara 10%, 90% kita korbankan dampak baiknya. Baru setiap dia pulang ke kampung, dia ngasih pemahaman sama orang tuanya, sama tokoh-tokohnya, sama keponakannya. Di tim kita sendiri juga bergerak memberi pemahaman. Ketika mereka paham, oh ternyata ini yang terjadi.
selalu dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Nah, saya kasih gambaran contoh gini. Oke. Contoh jalan. Kita ambil nih buntut limbung ini. Buntut limbung sekitarnya bertahun-tahun dari kecil sampai Ubanan mau ke Pontianak harus jalur air. Kerjaan yang sering ditemui di sini tuh apa aja ya Pak? Terus untuk solusinya juga bagaimana? Yang sering Ya. kena kerja yang saya alami di sini. Masalah klasik sih sebenarnya. Pak, izin Pak, ada acara nikahan Pak. Izinlah Pak 5 hari katanya. Hah? Paling seperti itu aja kok di sini. Atau cutinya 5 hari, datangnya aktualnya 10 hari, 5 harinya tanpa keterangan dia. Tapi langsung kita keluarkan. Kita disiplin di sini. Ya, kemarin saya keluarkan 5 orang itu. 5 hari berturut-turut nggak hadir tanpa alasan yang jelas. Sudah kita selesaikan sesuai undang-undang. Jadi tegas. Jadi memberi contoh kepada yang lain biar menyayangi pekerjaannya. Seperti saya lah ya. Saat ini saya keluar dari GAN, banyak yang ngantri untuk gantikan posisi saya. Nah itu tadi saya bilang, jangan pernah kita besar kepala, oh tanpa kita GAN ini nggak jalan, itu salah. Sekarang saya berangkat, nggak akan rugi perusahaan. Ngantri yang akan mengisi posisi saya. Justru saya belum tentu dapat di tempat lain. Nah adik-adik nanti gitu. Sombong dibuang, besar kepala dibuang, low profile, jadilah pribadi yang sederhana, tapi kita manusia yang berkualitas. Kualitas kita akan dilihat oleh orang-orang. Orang-orang di sekitar melihat kita. Itu tadi saya bilang, apapun yang dibicarakan, by data, by data, by data. Jangan ngecap. Paham ya? Paham, Pak. Nah, harus by data. Nah, dengan ibu dosen, by data. Bu, dari literatur Bu, saya lihat begini-begini Bu. Ini Bu, penulisnya ini, ayo Bu. Benar Bu ya? Paham ya? Paham. Ya, ayo lagi. Saya Pak, Nah, saya mau menanyakan terkait gaji Pak di sini. gimana? Gaji karyawan dari karyawan panen sampai atas Pak. Itu Apanya berapa yang kisaran bertanda gajinya Pak? Standar gajinya? Iya. Rata-rata karyawan kita di sini di angka 3 juta sampai 4 jutaan kalau pemanen. Kemana Pak? Bahkan kalau dia rajin bisa yang ditembus 5 atau 6 juta. Dalam 1 bulan Pak. Ya, yang 8-9 juta pun ada tembus. Tapi kalau rata-rata 3 sampai 4 juta. Itu rata-rata. Kalau untuk stafnya Pak ke atas? Staf, Iya. jabatan apa dulu ini? Boleh manajer lah. Hah? Boleh manajer juga. Manajer 25 sampai 30. GM Pak. GM ya angka-angka 50-an lah. Kan diri kan. Yang kalah sebulan ya. Jadi pesan saya, kalau memang ada niat ke perkebunan, dipikir 2 kali. Jangan dengar angkanya yang besar. Saya 1 tahun 3 kali pulang. Jumpa keluarga per 4 bulan. Apa artinya uang banyak kalau jumpa keluarga hanya sebentar? Bisa dipahami? Bisa Pak. Keluarga nomor 1. Kalau bisa dapat kerjaan yang dekat, kumpul sama keluarga, bisa nabung, kebutuhan anak-anak terpenuhi, biaya pendidikan dan sebagainya, ada sedikit lebih dan bisa nabung, udah pertahankan. Pak Bintro setahun berapa kali pulang? 1 Pak. 1 kali loh. Istri di Medan, Pak Bintro di sini. Benda rindu tuh Pak. Ya kan? Memang berat dia. Dua gendangnya. Kalau Pak Bintro kuat, Istrinya Pak. tidak masalah. Istri belum tentu. Atau sebaliknya, istrinya kuat, Pak Bintronya mungkin nggak kuat. Semangat Pak. Karena udah lama udah tahan ya. Ya. Malam dengan Jadi sebenarnya ini kan udah garis tangan lah ya, nggak boleh kita sesali. Apapun itu, kalau sudah ya jalani, syukuri. Kita harus bersyukur ya. Nah, jadi kalau ada adik-adik yang minat ke kebun, ya nggak apa-apa. Di mana kerja, cari orang yang dekat situ lah.
ya kan? Iya Pak. Oh kerja di Landa, cari istri orang Landa. Kerja di Palembang, cari istri orang Palembang. Biar nggak jauh-jauh. Pak, mau nanya untuk gaji buat yang ngerawat, terus yang kan ada biasa yang nebas tuh Pak. Itu. Oh iya, itu rata-rata sama di angka 3 sampai 4 juta. Jadi dia kan ada sistem upah harian. Kita ngikuti standar UMR kali itu. Tapi biasanya di luar jam kerja, dia kan udah kerja 7 jam kerja nih. Sorenya dia ngambil borongan. Nah, kalau yang gajinya besar-besar itu biasanya dia ngambil borongan lagi. Cari tambahan. Nah, gitu. Apa kalau yang borongan tuh gimana tuh sistem upahnya ya Pak ya? Iya, dia satuan rupiah, Bu. Jadi kalau umpamanya tebas gawangan, nah itu ada rupiah per hektarnya. Kita 260.000 per hektar. Iya. Jadi ya tergantung dia, semakin luas, semakin besar pendapatannya. Jumlah orangnya berapa itu Pak per hektar ya? Kalau per hektar kita 2,5 HK. Itu udah rata-rata. Jadi 0,4 HK per hektar. Nah, 2,5 orang dapat itu 1 hektar. Kalau tebas ya. Kalau semprot kebalikannya. Kalau semprot itu bisa 2 sampai 3 hektar per HK. Jadi kalau 1 orang dapat 3 hektar, berarti udah kali 60.000 bisa 180.000 dia pendapatannya. 6 jam Pak ya? 7 jam ya? 7 jam. Gitu. Gitu. Ayo, semangat. Ayo. Ini Gimana? teknis sosial. Kalau untuk rekrutmen buruh kasar itu dari segi pendidikan ada dilihat nggak Pak? Mungkin harus tamat SMA mungkin untuk buruh kasar. Sebenarnya kalau buruh kasar tidak. Sebenarnya pendidikan kita utamakan, tapi juga tidak termasuk menjadi salah satu syarat ya. Yang terpenting adalah dia berbadan sehat. Umur juga tidak terlalu tua. 35 lah sampai 38, di atas 40 udah agak berat kalau buruh kasar ya. Pak, Ya? saya bertanya lagi mengenai kendala yang dihadapi di lapangan, Pak. Kira-kira itu seperti apa, Pak, kendalanya? Banyak faktor nih kalau kendala ini. Misalnya kalau dalam mau panen gitu, Pak. Jelaskan Pak Askep. Jadi untuk panen ya, banyak faktor ya kendala kita. Kadang kita di lahan mungkin kendala kita banyak ya. Ada juga tergantung musim ya, misalnya musim hujan bisa aja kendala di pemanen ya. Apalagi kita gambut kan, ya pasti agak susah lah dorong angkongnya kan gitu. Kalau untuk panen, iya kan. Kemudian kemungkinan hujan yang musim hujan yang curah hujan tinggi, karena kita kan Kalbar ini curah hujan tinggi kan, ya kendala juga kadang ya. Mungkin karena saking tingginya curah hujan bisa jadi ya ada yang tergenang, ada yang banjir. Nah, itu kendala juga, nggak bisa kita panen ya kan. Apabila sudah tidak nampak lagi jalan pasar pikulnya ya pasti kendala juga ya kan. Kemudian bisa juga ada kendala kita masalah agronominya juga kendala, bisa jadi mungkin ada areal semak, itu kendala juga pasti untuk panen. Nah, itu yang tadi ada tebas kawangan, tebas piringan, ada kita perawatannya begitu. Kalau untuk panennya berapa minggu per kali gitu? Kalau untuk panen kita di sini memang beda-beda tahun tanamnya ya. Jadi memang kita yang di udah TM ya, tanaman menghasilkan, kita itu 7 hari, 1 minggu sekali. Ya, seminggu sekali. Jadi dalam sebulan bisa 4-5 kali kita panen. Ini Pak, misalnya kan tadi kan mengenai permasalahan cuaca ya Pak. Ya. Karena cuaca deras nih, tapi masa produksi udah mulai panen gitu. Apakah pekerja itu tetap panen atau nunggu hari selesai hujan? Biasanya kita kalau misalnya pagi hujan seharian, bisa juga tergantung jam berapa dulu. Ya kalau masih jam 10 ke bawah kita tetap masih kerja. Karena pasti masih terkejar sampai sore cari masih siapa.
Kalau memang pun hujan seharian ya kita ganti hari. Nah, ini Pak, buah ini dijual di mana dengan harga dan dengan harga berapa? Untuk buah kita kan ada kita pabrik sendiri ya, jadi kita nggak jual buah ini. Kita baru masuk di sana kan ada pabrik itu, itu pabrik kita, pabrik ketiga ya. Jadi kita memang nggak jual buah, kita mengolah. Oh, berarti langsung diolah? Ya, kita CPO kirim, jual CPO kita. Oh. Tahu CPO kan? Diolah jadi minyak. Iya. Cuma memang kita ada juga buah-buah dari luar, buah pribadi ya. Yang kita terima juga di pabrik dan untuk harganya mengikuti harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan umur tanamannya. Kalau ini Pak, kalau untuk jumlah produksi di Gan 2 ini selama 1 bulan itu berapa Pak penghasilannya? Kita di sini sebulan untuk rata-rata di angka 1.400 ton per 1 bulan Pak. Dengan luas 3.500 tadi 1.400 ton per bulan TBS ya. Iya Pak. Untuk kisaran buah tangganya Pak berapa? Kita BJR di sini ada berat janjak rata-rata ya. BJR kita di sini masih di angka 5 kilo. 5 kilo. Ada lagi? Mau nanya Pak, mungkin ini kan yang Anda tahu isu mengenai pupuk ya, Ya. kan lagi harganya lagi naik-naiknya gitu. Apakah di sini terpengaruh gitu kan? Misalnya pupuk naik nih jadi dikurangi gitu. Oh iya Apakah- pasti. Pasti. Ya, kita di sini perusahaan kan swasta, bisnis ya. Yang namanya bisnis ya pasti memikirkan sampai ke situ ya. Ya, apabila seperti musim-musim tahun 2019 ya. Kalau memang produksi kurang ya kan, drop buat trek ya kan, pupuk mahal ya mungkin pupuk ya mungkinnya ya 2 kali dikurangi ya 1 kali. Kira-kira seperti itu. Kalau pupuk yang biasa dipakai Pak, yang bagus di sini apa Pak? Ini kita di sini memang ada rekomendasi pupuk ya. Kita mengikuti dari riset. Ada kita namanya ya riset ya. Tim risetnya ya kita mengikuti sesuai rekomendasi pupuknya. Jadi sebelum dikeluarkan jenis pupuk apa yang butuh, seperti hari inilah kita ada namanya pengambilan sampel daun. Ya, diambil dulu sampel daunnya, diolah, diopen, dianalisa di lab, nanti hasilnya apa kekurangannya, butuh apa, butuh pupuk apa, nanti keluarlah surat rekomendasinya, buku apanya. Dicek dulu berarti ya. Ya, rekomendasinya pupuk apa yang untuk tahun depan. Ya, tahun ini kita ambil ini LSU kan, sampel daun. Jadi nanti pupuk tahun depan udah jelas ini sekian kilo dia pupuk jenis ini, sekian kilo pupuk jenis ini ada kita LSU. Dan juga sampel tanah ada juga kita ambil. Itu gunanya semua untuk berapa dosis pupuk yang akan kita berikan tahun depan seperti itu. Ya. Kalau bicara masalah harga Pak untuk fluktuasi impor sekarang kan Ya. berfluktuasi, kadang permintaannya tinggi, kadang permintaannya rendah. Yang ekspor keluar biasanya kan rendah, biasanya tinggi untuk CPO nih ya Pak ya. Ya. Itu berpengaruh signifikan nggak Pak terhadap harga? Harga dan pendapatan dari ini. Perusahaan. Oke, saya bantu jawab ya. Kemarin sempat presiden kita stop untuk ekspor CPO, betul? Begitu di stop, siapa di sini yang orang tuanya punya kebun sawit? Ada nggak? Jatuh nggak harga? Betul Pak. Jadi sangat berpengaruh. Ya. Nah, sekarang kan sudah dibuka lagi. Naik tidak harga? Naik. Kemarin Ya. naik turun lagi. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Paham ya? Oh. Kalau masalah pupuk tadi Pak, ini kan ada pabriknya. Ya. Nah, kalau ada diolah itu kan pasti ada jajan kosong itu. Ya. Itu tidak diolah jadi pupuknya Pak. Diolah kembali ke lapangan. Jangkos ya. Jadi kan pupuk kompos, termasuk solid. Itu tetap kembali ke tanaman lagi. Jadi kan biar kemudian pupuk jadi gitu kan.
Oke, supaya tidak jenuh, saya kasih motivasi sedikit ya. Siapa? Jadi gini ya, adik-adik semuanya ya. Semuanya itu bisa dirubah. Ya. Bagaimana caranya? Saya dulu kuliah sama, bangun tidur juga siang. Terakhir ngambil kelas sore, ya kan? Tapi nanti kalau sudah kerja, nggak bisa seperti itu. Gimana cara merubahnya? Satu, paksa. Dipaksa. Dari dipaksa menjadi terpaksa. Setelah terpaksa Terbiasa. setelah terbiasa Biasa. menjadi karakter. Loh, benar loh. Saya kuliah bangun tidur siang. Begitu kerja saya dituntut jam 4 subuh harus bangun. Seminggu pertama saya alami berat luar biasa. Pasti ngalami kan? 1 bulan